Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, saudara-saudari, rahayu, 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 kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah, berkah barokah, amin, amin kepada kita semuanya. Terima kasih pada kesempatan yang baik. Hari ini ya, kemarin kita masih baca nih kisah 25 Nabi dan Rasul, disertai pengetahuan akidah Islam, Cecep Ihsani SAG, ditulis ya, dua media penerbit. Kemarin kita sampai pada Kabil dan Habil, Kobil ya, maksudnya Kobil dan Habil, yang Kobil telah melakukan perbuatan tercela, yaitu memukul dari belakang Habil, dan hingga tewas Habil, meninggal dunia. Jadi kisahnya itu, lalu Kobil meninggalkan pergi dari rumah ya, kabur begitu. Nah, jadi setelah diturunkannya Nabi Adam dan Ibu Hawa dari surga tinggal di bumi, lalu membangun rumah tangga, bertempat tinggal di dalam gua besar, mempunyai putra. Nah, si Kobil ini yang ingin menikahi Iklimah yang cantik, tapi karena tidak bisa, Iklimah harus dengan Habil. Nah, dia tidak terima, makanya membunuh si Habil. Nah, perbuatan ini dia pun merasa menyesal, hasutan setan ini, teman. Jadi lalu Nabi Adam dan Ibu Hawa berserah kepada Tuhan, mohon pengampunan begitu. Nah, Kobil sendiri pergi meninggalkan rumah, naik gunung, turun gunung begitu, takut kepada ayahnya begitu. Nah, jadi selama beberapa tahun Ibu Hawa melahirkan putra-putri kembar. Nih kisah kelanjutannya ya, teman. Sehingga anak turunnya demikian banyak, maka berkembanglah anak manusia keturunan Nabi Adam. Oke. Jadi setelah kisah Kobil dan Habil usai, Ibu Hawa terus melahirkan putra-putra. Nah, setelah manusia berkembang demikian banyak, nah ini anak cucunya udah banyak nih, teman nih. Dan Nabi Adam meninggal dunia. Dan mungkin Nabi Adam umurnya nggak seperti kayak orang zaman sekarang ya, teman. Mungkin beliau usianya ratusan tahun atau ribuan tahun, mungkin saya lupa. Ada kisah-kisah beliau. Banyak umat manusia yang berpaling dari kebenaran setelah Nabi Adam nggak ada ya. Untuk mengingatkan manusia dari kelalaian, maka Allah mengutus Nabi Idris sebagai Nabi dan Rasul. Oke, kita masuk ke kisah Nabi Idris ya, teman. Bagaimana kisahnya? Semoga bisa diambil intisari, bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada salah lapas kata bahasa. Mohon maaf dan tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Idris alaihissalam. Oke. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Menurut riwayat, Nabi Idris bermukim di Mesir, berdakwah untuk agama Allah. Jadi beliau adalah, ini kembali diulang ya, Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam, teman. Lalu bertempat tinggal di Mesir, berdakwah untuk agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah kepada Allah, serta memberi petunjuk kepada pengikutnya agar senantiasa menetapi kebenaran, menyelamatkan diri dari siksaan akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. Jadi yang menyelamatkan untuk akhirat agar selamat, lalu kehancuran di dunia. Jadi begitu, jangan sampai hancur di dunia dan bisa selamat di akhirat, lebih kurangnya seperti itu, teman. Konon ia diangkat menjadi Rasul ketika berumur 82 tahun. Tuh, 82 tahun itu udah sepuh, udah tua ya, teman. Kalau menurut ukuran orang zaman sekarang. Di antara beberapa nasihatnya ialah kesabaran yang disertai keimanan kepada Allah akan membawa kemenangan. Jadi kesabaran yang disertai keimanan kepada Allah akan membawa keimanan. Oke, teman. Orang yang bahagia adalah orang yang mawas diri dan mengharap syafaat Allah
dengan amalan-amalan solehnya, amalan salehnya ya. Oke. Jangan bersumpah dalam keadaan kamu berdusta, dan jangan menuntut sumpah dari orang yang berdusta atau terdesak agar ia jadi berdusta lalu bersumpah, supaya kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. Jadi jangan memaksa orang untuk bersumpah apabila orang itu tertekan dan akhirnya berdusta, sumpah palsu begitu. Dan jangan bersumpah juga untuk kebohongan. Oke. Janganlah Janganlah mengiri orang mujur nasibnya. Oh, jangan iri. Di sini tertulis mengiri, teman. Saya bingung nih. Jangan iri orang yang mujur nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kemujuran nasibnya. Jadi ya, iri lan meri sugiye tonggo. Jadi di atas langit masih ada langit. Jadi jangan iri kepada orang yang lebih kaya, kan di atas yang lebih kaya masih ada yang kaya lagi secara duniawi ya, secara ekonomi. Jadi jangan iri dengan harta benda orang lain. Oke. Barang siapa melewati kesederhanaan, titik tengahnya adalah sederhana. Berlebihan atau berfoya-foya itu tidak baik, teman. Jadi tidak sesuatu pun akan memuaskannya. Jadi tetap kunci tengahnya adalah kesederhanaan. Sing kaya jangan merasa kaya, yang miskin ya jangan bersedih, karena miskin tidak ada yang perlu ditakuti. Kaya dan miskin urusan ada yang mau mengatur ya, teman. Maksudnya mungkin seperti itu di sini. Kehidupan orang itu hendaknya mengandung hikmah. Oke. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi Idris adalah orang yang pertama mengerjakan tentang menjahit, menata pakaian. Oke, Nabi Idris menjahit dan menata pakaian. Monggo Lur, duduk Lur. Ada teman ini. Ilmu falak dan tulus menulis dengan pena. Oh, tulis menulis maksudnya, teman. Oke. Jadi Nabi Idris alaihissalam ini yang belajar menjahit, lalu ilmu falak, tulis menulis dengan pena. Oke, sudah mulai belajar nih Nabi Idris mengajarkan ini. Menurut tafsir Ibnu Hatim, Nabi Idris wafat tatkala berada di langit keempat dan dibawa oleh malaikat tersebut dalam suatu ayat. Dalam suatu ayat diceritakanlah hai Muhammad kepada mereka, dan diceritakanlah dalam kurung hai Muhammad kepada mereka kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami lelah mengangkatnya ke daratan yang tinggi. Al-Quran surat Maryam 56-57. Surat Maryam. Konon demikian cerdiknya Nabi Idris ini sehingga ia pernah melihat neraka dan surga. Ia ingin menetap di surga, namun karena surga itu hanya dihuni setelah hari kiamat, maka ia tidak diperkenankan tinggal di sana. Maka ia hendak dikembalikan ke dunia. Nabi Idris tidak mau kembali ke dunia karena nyawanya telah dicabut, maka ia memilih tinggal di langit. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ini seperti perjalanan Rogo Sukmo atau bagaimana ya. Jadi melihat surga, melihat neraka, suruh kembali ke dunia tapi nggak mau. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman.